Mas, aku tak mau kamu sentuh. Oral masih berusaha memberontak, berusaha menjauhkan wajah Haidar. Kadang menengok ke samping untuk menghindar dari ciuman Haidar, juga bibir pecah-pecahnya. Kenapa, sayang? Bukankah kamu menginginkan ini? Tanya Haidar. Ia terus memaksa. Bibirnya berusaha menyosor bibir Oral. Aku belum siap kamu sentuh. Alasanmu sangat tak masuk akal, sayang. Haidar giliran menyerbulai Oral. Ia mengecupi area tersebut. Kumohon, Mas, hentikan! Ucap Oral. Ia benar-benar jijik dengan sentuhan bibir sang suami. Karena ia tak sudi berhubungan badan dengan laki-laki yang juga berhubungan badan dengan wanita lain. Haidar tak menggubris. Tindakannya malah semakin biar, ingas. Bahkan ia sampai melepas baju piyama Oral dengan paksa. Melepas dengan sekali hentakan. Hingga kancing-kancing piyama itu sebagian terpental begitu saja. Kini da Oral yang masih berbalut bra warna merah terpampang jelas di hadapan Haidar. Pemandangan tersebut membuat nafsu Haidar semakin membuncah. Aksinya pun semakin tak terkendalikan. Aku sudah sejak lama menginginkan tubuhmu, sayang. Ucap Haidar. Bibirnya sambil menyerbu ke permukaan da Oral. Permukaan empuk dengan ukuran yang lumayan besar. Oral semakin jijik dengan perbuatan Haidar. Ia ketakutan. Maka air matanya pun pecah. Ia menangis akibat kelakuan sang suami. Oral pasrah saat jemari Haidar mulai mas melon segar miliknya. Mas dengan gerakan menggebu. Namun, diam-diam Oral melakukan hal lain. Ia merogoh handphone dari saku celana piyama yang dikenakannya. Dengan insting, ia mencari nomor telepon Layam. Ia berusaha menghubungi Bok Arem aja itu tanpa sepengetahuan Haidar. Sedang Haidar, ia tengah begitu asik dengan aksinya. Ia menarik ke atas biar yang dikenakan Oral. Melon segar Oral pun jadi terpampang tanpa terhalang apapun. Haidar menelan ludah melihatnya. Ia semakin bernafsu. Maka dengan gegabah birnya menyerbu ujung melon Oral. Ujung berwarna merah muda yang sangat menggiurkan. Ia menjil hatinya dengan gerakan menggebu. Menyapu dengan lidah kasarnya. Bukannya menikmati, Oral semakin merasakan jijik. Tetapi ia hanya bisa menangis. Dan sesekali berusaha mendorong wajah Haidar yang tengah terbenam di kedua melon segarnya. Juga berusaha memohon kepada Haidar agar segera menghentikan perbuatannya. Saat apa yang Oral lakukan serasa sia-sia belaka. Tiba-tiba saja, brukak, sebuah keajaiban datang. Seperti yang diharapkan Oral, Layam datang menolongnya. Mungkin panggilan Oral yang baru saja berhasil tersampaikan. Hentikan, Pak! Teriak Layam. Karena ia langsung melihat kelakuan Haidar. Haidar pun terkejut. Mau tak mau ia segera beranjak. Tak lagi mengungkung Bu Oral. Sedang Oral, ia cepat-cepat menutup kembali kedua melonnya yang baru saja dijam oleh sang suami. Ngapain kamu kesini? Kamu menobrak kamar ini? Kurang ajar banget kamu! Bentak Haidar. Ia begitu marah pada Layam. Ia merasa Layam begitu lancang. Aku yang menyuruhnya kesini, Mas. Sahut Oral. Ia mengatakannya di antara isak tangisnya. Kenapa kamu melakukannya, sayang? Karena aku tak suka dengan perbuatan kamu. Jawab tegas Oral. Maksudnya, kamu tak suka aku sentuh? Haidar terheran. Ya, hahaha. Haidar malah tertawa. Gak mungkin. Kamu kan sangat haus belayanku, sayang. Dan sekarang, aku akan memberikannya buat kamu Oral. Aku telah sembuh dari traumaku. Justru itu, Mas. Sahut Oral. Kamu sangat egois. Dulu kamu sering menolak ajakanku.
Tapi sekarang kamu dengan lancangnya mengajakku berhubungan, bahkan dengan penuh paksakan. Jelas Oral. Ia pintar membuat alasan. Hei, bukankah kamu tak masalah berhubungan dengan Liam? Harusnya kamu juga tak masalah jika berhubungan denganku. Karena bahkan aku adalah suamimu. Aku bukan wanita murahan, Mas! Teriak Oral. Aku tak bisa berbuat hal seperti itu dengan laki-laki lebih dari satu. Aku belum siap. Aku belum terbiasa berhubungan selain dengan Liam, termasuk kamu. Haidar tertegun dengan penjelasan Oral. Ia seperti terkena batunya sendiri atas apa yang sudah ia perbuat terhadap sang istri selama ini. Ia yang menyuruh Oral untuk berhubungan dengan laki-laki lain. Dan kini Oral malah jadi tak bisa berhubungan dengan suami sendiri. Liam. Panggil Oral ke arah Liam. Ya, Nyonya. Balas laki-laki berparas tampan tersebut. Bawa aku ke kamarmu. Malam ini aku ingin tidur sama kamu saja. Haidar terkejut dengan ucapan Oral terhadap Liam. Mana boleh seperti itu, sayang? Cegah Haidar. Stop melarangku, Mas. Kau tahu, aku masih ketakutan karena perbuatanmu. Aku syok. Aku trauma sama kamu. Ujar Oral. Ayo, Liam, kita pergi dari sini. Ajaknya. Ia menggeret pergelangan tangan Liam. Membawa Liam keluar dari kamar Haidar. Sedang Haidar. Brengsek! Setelah seorang diri ia mengumpat sejadi-jadinya. Sambil kakinya menendang kursi di sampingnya. Tetapi malahan bisulnya pecah karena perbuatannya tersebut. Dar, putih pun mengucur ke segala arah. Wadidaw! Haidar memekik kesakitan. Liam benar-benar membawa masuk Oral ke dalam kamarnya. Ia menempatkan Oral agar terduduk di pinggiran tempat tidurnya. Nyonya tak apa-apa? Tanya Liam. Ia sambil memperhatikan penampilan Oral. Baju Oral yang sobek, dengan dada yang sedikit terpampang. Aku takut, Liam. Aku tadi benar-benar takut. Jawab Oral sambil terisak. Laki-laki brengsek itu hampir menyentuhku. Dia hampir menodaiku. Dan aku kira dia akan berhasil melakukannya. Karena aku tak bisa melawannya. Tenaganya sangat kuat. Dia terus memaksa. Puka. Liam segera merengkuh tubuh Oral. Memeluk wanita itu erat-erat. Sekarang Nyonya tak perlu takut lagi. Sekarang Nyonya aman. Saya sudah bersama Nyonya. Saya akan melindungi Nyonya dari perbuatan jahat Pak Haidar. Tutur Liam. Ia sambil mengelus rambut panjang Oral. Mengelus dari kepala sampai ke punggung. Makasih Liam. Lirih Oral. Sekarang Nyonya ganti baju dulu ya. Liam melepaskan pelukannya. Ganti baju pakai apa? Semua bajuku ada di kamar tadi. Aku nggak mau kembali lagi ke sana. Nyonya pakai baju saya saja. Baju kamu? Oral sedikit tertegun. Daripada Nyonya berpenampilan seperti ini. Ya udah, terserah kamu. Liam beranjak berdiri. Ia berjalan ke arah almari yang bertengger di kamar ini. Ia mengambil satu t-shirt yang ukurannya dirasa paling kecil ketimbang yang lainnya. Ini, Nyonya. Silakan dipakai. Liam menyodorkannya kepada Oral. Oral pun menerimanya. Dan ia hampir langsung mengenakannya. Hampir melepas baju tidurnya yang telah sobek akibat ulah Haidar tadi. Nyonya nggak ganti baju di dalam kamar mandi saja? Tiba-tiba Liam berkata demikian. Di sini saja, Liam. Tenagaku tak cukup untuk pergi ke kamar mandi. Badanku masih lemas karena syok. Dengan gegabah Oral benar-benar melepaskan baju tidurnya. Kini bagian atasnya yang hanya tertutup bra langsung terlihat di hadapan Liam. Tetapi spontan Liam pun memejamkan matanya. Ia tak mau melihat pemandangan tersebut. Tak mau
Sunya muncul di waktu yang tak tepat seperti sekarang ini. Setelah Oral selesai mengganti bajunya, kedua mata Layem pun terbuka kembali. Sekarang Nyonya langsung istirahat saja ya. Tak perlu memikirkan kejadian yang tadi. Ujar Layem sambil menata tempat tidur yang akan digunakan Oral tidur untuk malam ini. Iya, Layem. Kedua kaki Oral naik ke atas tempat tidur. Lalu ia berbaring di permukaan empuk tersebut. Layem! Panggilnya sesaat kemudian, ke arah Layem yang malah hanya duduk di sebuah kursi di kamar ini. Ya, Nyonya, kemarilah. Aku ingin tidur di pelukan kamu, Layem. Biar aku bisa lebih tenang dan nyaman. Biar aku tak akan takut lagi kalau sewaktu-waktu Mas Haidar datang ke sini dan melakukan seperti yang tadi. Baik, Nyonya. Layem ikut naik ke atas tempat tidur. Ia segera berbaring di samping Oral. Segera memeluk Oral. Oral pun membalas pelukan tersebut. Kini wajahnya terbenam di dada Layem. Sekali lagi makasih ya, Layem. Lirih Oral. Kalau tak ada kamu, aku tak tahu apa yang akan terjadi sama aku tadi. Iya, Nyonya. Saya sangat bersyukur bisa menolong Nyonya. Karena saya juga tak ikhlas misal Nyonya disentuh oleh laki-laki lain. Meski laki-laki itu suami Nyonya sendiri. Benarkah? Oral mendongakkan wajahnya untuk melihat ke arah wajah Layem. Benar, Nyonya. Tubuh Nyonya itu cuma milik saya. Tak boleh ada yang menyentuhnya selain saya. Oral tersenyum mendengar kata-kata tersebut. Kata-kata yang membuatnya begitu bahagia. Karena kini ia serasa menjadi seseorang yang paling spesial di hati Layem. Amen, amen, amen. Louis hanya bisa mengeluarkan suara seperti itu. Karena saat ini bibirnya tengah disumpal dengan kaos kaki bau milik Ngatimin. Kaos kaki yang belum pernah dicuci setelah Ngatimin menjadi aktivis pramuka di sekolahnya belasan tahun yang lalu. Ngatimin dan teman-temannya terkekeh melihat apa yang dialami Louis saat ini. Louis yang terduduk di sebuah kursi usang. Dengan kedua tangan yang terikat di belakang, juga kedua kaki yang terikat begitu kuat. Kau akhirnya sadar juga, ucap Ngatimin. Rupanya selain jadi supir, dia adalah salah satu anak buah si Pemp, Unuh bayaran yang disewa oleh Marlin. Bagaimana perasaanmu disekap seperti ini, Tanya Ngatimin. Jawaban Louis hanya seperti itu. Hah! Ngatimin pun terkejut. Kenapa, Pren? Tanya salah satu teman Ngatimin yang juga sedang berada di sebuah gudang besar ini. Gudang yang sudah bertahun-tahun terbengkalai. Jangan-jangan dia masih saudaraan sama si Limbat? Ucap Ngatimin. Loh, kok bisa? Kamu dengarkan jawaban dia yang baru saja. Dia cuma bisa bilang, amen, amen, amen. Yaelah, Pren. Itu kan karena sumpalnya belum kamu ambil. Omel teman Ngatimin. Oh ya, benar. Ngatimin segera mengambil kaos kakinya dari mulut Louis. Lepasin aku! Kenapa kalian berbuat kayak gini sama aku? Hah? Louis langsung berbicara lantang. Karena disuruh. Jawab Ngatimin. Disuruh siapa? Otornya. Hah? Louis terkejut. Karena menurutnya tak mungkin Otor yang sangat baik hati dan tidak sombong itu tega melakukan perbuatan jahat seperti ini. Karena Otornya adalah laki-laki yang bak malaikat tak bersayap. Anu, maksudnya aku disuruh seseorang. Ngatimin meralat kata-katanya. Siapa? Belum sempat Ngatimin menjawab pertanyaan Louis, tiba-tiba pintu gudang terbuka. Beberapa segerombolan orang masuk ke dalam. Mereka adalah Marlin dan beberapa pesuruhnya. Louis pun terkejut. Ia masih hafal dengan sosok Marlin. Wanita yang adalah mantan istri Anwar. Marlin berjalan mendekat ke arah Louis. Begitupun yang lainnya. Mereka berjalan di belakang Marlin. Nyonya! Kenapa Nyonya ada di sini? Tanya Louis.
Suaranya bergetar. Ia ketakutan. Karena ia tahu sepertinya nyawanya sedang dalam bahaya. Aku yang menyuruh orang-orang ini untuk menangkapmu, jawab dingin Marlin. Kenapa saya ditangkap, Nyonya? Apa salah saya? Jadi kamu belum tahu alasannya? Belum, Nyonya. Saya sama sekali belum tahu. Jelaskan pada dia, Ngatimin! Marlin menyuruh Ngatimin untuk menjelaskan semuanya pada Louis. Alasannya adalah, Ngatimin mendekat ke arah Louis. Alasannya apa, Pak? Kejar Louis. Ia begitu penasaran. Takdir, jawab Ngatimin. Karena takdirlah, makanya kamu bisa berada di sini, terangnya. Alasannya bukan itu, goblok! Marlin begitu geram dengan kegoblokan supir sekaligus anak buahnya tersebut. Alasannya adalah karena kamu adalah putra Anwar. Marlin terpaksa menjelaskannya sendiri. Pikirnya, percuma menyuruh Ngatimin. Louis tampak terkejut, dan ia begitu kebingungan. Memang apa salahnya jika saya adalah putra Pak Anwar? Jelas salah, karena kau adalah anak haram. Kau adalah anak yang lahir dari wanita murahan itu. Kau tak pantas masuk ke dalam keluarga mantan suamiku. Dan yang terpenting, kau tak pantas mendapatkan hak warisan dari dia. Yang berhak atas semua kekayaan dan aset perusahaan adalah putraku, bukan orang lain, ucap tegas Marlin. Dan kini Louis pun baru mengerti duduk permasalahannya. Lalu apa yang akan Nyonya lakukan terhadap saya? Tanya Louis. Tentu saja, aku akan melenyapkanmu. Deg. Louis benar-benar tercekat. Jangan Nyonya, saya mohon jangan lakukan itu. Layam begitu ketakutan. Ia berusaha meronta-ronta. Tetapi Marlin tak menggubrisnya. Malahan ia memberikan perintah kepada salah satu pembunuh bayaran yang ada di sini. Kuntu! Panggil Marlin ke arah si pembunuh bayaran tersebut. Ya, Nyonya. Sik, saya anak ini sampai mati. Baik, Nyonya. Louis semakin ketakutan. Ia benar-benar tak mau mati dengan cara konyol seperti ini. Ia tak mau namanya hanya tinggal kenangan di cerita ini. Maka dengan gegabah. Sebetulnya saya itu bukan anak Pak Anwar, Nyonya. Lantang Louis. Marlin yang hampir berjalan pergi meninggalkan gudang ini, langsung menghentikan langkahnya. Ia menengok kembali ke arah Louis. Maksud kamu apa? Tanya Marlin. Saya selama ini berbohong pada Pak Anwar, Nyonya. Saya berpura-pura menjadi putranya. Padahal bukan. Putra asli Pak Anwar adalah saudara tiri saya, Nyonya. Namanya Layem. Marlin langsung mengernyit mendengar nama tersebut. Menunggu kedatangan Oral, Layam, dan Ririn. Karena jadwal mereka hari ini adalah bermain-main di pantai. Menikmati suasana pantai. Sesaat Ririn datang. Ia berlari kecil menuju ke arah Haidar. Sayang, lantang Ririn. Dan begitu ia sampai, Haidar langsung melemparkan omelannya. Hah? Jaga ucapan kamu. Jangan panggil aku sayang. Kalau Orol sampai mendengarnya gimana? Hah? Mana? Gak ada kan Orolnya? Ririn malah bergelendot ke lengan Haidar. Lepas! Haidar menyibakkannya dengan kasar. Ririn malah tertawa. Tap, tap, tap. Terdengar suara langkah kaki mendekat. Rupanya Orol dan Layem. Sayang, sapa Haidar ke arah Orol. Tetapi Orol malah membuang muka. Tampaknya ia masih marah karena kejadian semalam. Rel, kamu masih marah sama aku? Haidar menyentuh lengan Orol. Jangan pegang-pegang aku, Mas. Ketus Orol. Aku minta maaf, Rel. Aku ngaku salah, Rel.
Tak seharusnya aku ngelakuin itu sama kamu. Harusnya aku tak sampai memaksa kamu. Aku sekarang udah tahu apa yang kamu rasakan. Aku udah bisa ngertiin kamu. Lain kali aku tak akan seperti itu. Aku akan memberimu waktu. Tutur Haidar. Ia begitu tulus mengatakannya. Please, Rel. Kamu mau ya maafin aku? Haidar sangat memohon. Orel malah melirik ke arah Layam. Bow, Cahre, Maja itu tampak menganggukkan kepalanya. Tanda bahwa ia tengah menyuruh Orel agar mau memaafkan Haidar. Setidaknya agar Haidar tak merasa curiga dengan sikap Orel. Baiklah, aku maafin kamu, Mas. Orel pun patuh. Tapi kamu harus janji, gak boleh kayak semalam lagi. Aku sangat takut sama kamu. Tambahnya. Iya, Rel. Aku janji. Haidar tampak girang. Ia lega akhirnya Orel tak lagi marah padanya. Layam. Panggil Ririn. Ya, Kak. Lihat, Big, ini ku bagus loh. Aku kelihatan seksau kan? Ririn tiba-tiba membuka sarung pantainya dan memperlihatkan bikini di dalamnya kepada Layam. Seketika mata Layam pun jadi ternoda. Di, seksau apaan? Krepes kayak gitu, kok? Tubuh kamu tuh malah mirip papan cuci baju. Aku ini loh yang lebih seksui. Tobrut, bodiku kayak gitar Spanyol. Orel tak mau kalah. Ia juga memperlihatkan tubuhnya yang berbalut bikini seksui. Jadi kamu ngatain aku papan cuci baju? Ujar Ririn. Hahaha, bercanda, kok? Tapi kan emang bener, mirip kayak papan pencuci baju. Bibir Ririn mengerucut. Ia tampak kesal dengan ocehan Orel. Udah, ayo kita langsung ke pantai. Ajak Haidar. Semuanya pun segera meninggalkan resort. Mereka langsung naik ke sebuah mobil jeep yang mereka sewa. Mobil yang akan mengantarkan mereka ke lokasi pantai. Setelah melewati jalan yang berkelok-kelok kurang lebih selama 15 menitan, mereka akhirnya sampai. Kini mereka pun berada di lokasi pantai yang terkenal indah. Pantai yang saat ini lumayan ramai didatangi oleh para wisatawan lain. Wah, cantik banget pantainya. Ucap Orel sambil menikmati hembusan angin yang menerpa tubuhnya. Setelah mereka duduk di kursi-kursi pantai yang disewakan. Gak salah kan aku pilih pantai ini? Sahut Haidar. Iya, Mas. Kamu pinter milih pantainya. Orel terpaksa memberikan pujian pada Haidar. Sayang. Panggil Haidar ke arah Orel. Ya, Mas. Ya, Mas. Selain Orel, Ririn juga ikut menyahuti panggilan tersebut. Suasana seketika mendadak menjadi aneh. Aku manggil istriku, bukan kamu. Ketus Haidar. Ia sedikit marah dengan kecerobohan Ririn. Ia takut Orel akan curiga. Iya, Mas. Maaf, aku hanya spontan nyahutin panggilan. Timpal Ririn. Ia pura-pura merasa bersalah. Sayang, sini aku bantu olesin sunblock ke tubuh kamu. Ucap Haidar ke arah Orel. Enggak, Mas. Biar Layam aja yang bantuin aku. Orel menyerahkan sunblocknya kepada Layam. Haidar langsung tertegun. Kok malah dia yang kamu suruh? Maaf, Mas. Soalnya aku masih trauma sama kamu. Jelas Orel. Kini Haidar pun tak bisa memprotes apa-apa. Ayo, Layam. Lakukanlah. Perintah Orel kepada Layam. Iya, Nyonya. Layam segera melakukannya. Mengoles krim pelindung matahari ke punggung Orel. Ia melakukannya dengan hati-hati. Ah! Terdengar Orel sedikit esah. Layam pun tertegun. Kok Nyonya malah mansah?
bisik Layem. Ia tak mau ucapannya terdengar oleh Haidar dan Ririn. Habisnya alusan tangan kamu enak, Layem. Aku jadi ngebayangin pas kamu grepe-grepin aku. Balas Oral. Nyonya Kab, Yual. Hihihi, biarin. Oral malah tertawa. Sedang Layem, ia terus melakukan kegiatannya. Mengoles sunblock hingga selesai. Yuk, Layem. Kita naik jet ski itu. Oral beranjak berdiri. Ia menuding motor air jet ski yang memang disediakan di pantai ini. Loh, kok kamu malah ngajak Layem, sayang? Protes Haidar. Emang kamu bisa naik itu? Enggak, sih. Haidar menggaruk-garuk kepalanya yang sepertinya banyak kutunya. Hahaha, Mas Haidar mana bisa? Tenang aja nggak pecus. Celetuk Ririn. Ia ikut menimpali. Kok, kamu tahu suamiku nggak bisa renang? Oral pura-pura memberikan pertanyaan monohok. Glek. Ririn tercekat karena pertanyaan tersebut. Anu, dulu kamu kan pernah ngasih tahu aku kalau Mas Haidar nggak bisa renang. Jelas Ririn dengan suara terbata. Masak sih? Iya. Mungkin kamu lupa. Ya sudah, sana. Kamu mainlah sama Layem. Haidar berusaha mengalihkan obrolan Ririn dan Oral. Ia tak mau kecurigaan Oral terhadap Ririn terus berlanjut. Yuk, Layem. Oral meraih pergelangan tangan Layem. Memaksa Layem untuk berdiri dan berjalan ke arah tempat penyewaan jet ski. Mereka segera menaikinya. Layem di depan yang mengemudi, sedang Oral di belakangnya. Memegang erat-erat pinggang Layem. Menerobos ombak yang bergulung-gulung di pantai. Haidar dan Ririn hanya memperhatikan mereka di kejauhan. Dan saat ini Haidar tak bisa menyembunyikan rasa cemburunya terhadap mereka berdua. Duh, kasihan. Sekarang istrimu malah lebih dekat sama dia ya, Mas. Ketimbang sama kamu. Celetuk Ririn. Ia sambil beranjak, lalu duduk di samping Haidar. Cerewet! Ketus Haidar. Hahaha. Ririn pun tertawa. Tapi kamu tenang aja, Mas. Kan masih ada aku. Aku akan selalu menyayangimu. Tutur Ririn ia sambil mengelus Haidar. Singkirkan tanganmu. Perintah Haidar. Kenapa? Kamu tak suka aku giniin? Biasanya kan kamu akan melinjang keenakan. Oral akan melihat kita. Hei, lihatlah. Dia sedang asik dengan laki-laki lain. Jadi mana mungkin dia peduliin kamu? Lebih baik, kamu bersenang-senang sendiri sama aku. Ayolah, Mas. Nikmatin aja. Aku akan bikin kamu puas di keramaian kayak gini. Kamu gila ya, Rin? Ya, aku memang gila. Tapi itu demi kamu. Ririn memasangkan sarung pantainya ke atas pangkuan Haidar. Setelah itu, tangannya menelusup ke bawah sarung pantai tersebut. Kembali mengelus Haidar. Hentikan, Rin! Haidar masih berusaha mencegahnya. Aku gak akan berhenti sampai kamu puas, sayang. Bisik Ririn ke telinga Haidar. Dan sambil mengelus semakin ke atas, ke pangkal Haidar. Setelah itu, jemarinya menyentuh tongkat kerasakti Haidar yang sudah mengeras. Ia mengelus sambil memijatnya pelan. Gimana, sayang? Enak kan? Enggak. Aku enggak suka. Hentikan. Tutur Haidar sambil sah. Kenapa kamu mesti berbohong sih, Mas? Ririn malah semakin mempercepat gerakan tangannya. Maju mundur dari pangkal sampai ke ujung. Membuat tongkat kerasakti Haidar akhirnya berkedut dengan kencang. Dan kecapnya pun akhirnya mencerat mengenai sarung pantai yang menutupinya. Enak kan, sayang? Tutur Ririn. Lihat, kecapmu banyak banget.
Ia memperlihatkan jemarinya yang sudah berlumur kecap milik Haidar. Dan ia tanpa ragu menji-latinya. "Kok kecing, Mas?" celetuk Ririn. "Soalnya barusan aku sekalian pipis. Udah ditahan-tahan dari tadi. Mager ke kamar mandi." Glek. Ririn tercekat. Dan setelah itu, hoek. Ia muntah-muntah. Malam harinya, Louis berada di dalam sebuah mobil. Ia tengah dibawa Marlin dan para anak buahnya. Rupanya ia ingin mengantar Louis pulang. Setelah dari kemarin mereka menculik Louis dan mengurung Louis di sebuah gudang. "Kali ini aku akan melepaskanmu," ucap Marlin. "Tapi ingat, kamu tak boleh berkata ke siapa-siapa tentang apa yang sudah menimpamu. Jika kamu mengingkari, para anak buahku tak akan segan-segan untuk membunuh." "Iya, Nyonya. Saya tak akan bilang ke siapapun. Termasuk terhadap ibu saya," balas Louis. "Dan satu lagi, jika perkataan kamu kemarin ternyata bohong, aku juga akan membunuh." "Saya tidak bohong, Nyonya. Memang Layemlah yang anak dari Pak Anwar. Bukan saya." "Oke. Untuk sementara aku akan mempercayaimu. Dan juga, kamu harus tetap berpura-pura seperti biasanya. Kamu harus tetap menjadi putra Anwar, sampai aku memberikan perintah lain sama kamu." "Baik, Nyonya." Louis setuju. "Ngatimin!" panggil Marlin ke arah Ngatimin yang tengah sibuk mengemudikan mobil sambil makan kuaci pakai nasi. "Ya, Nyonya. Hentikan mobilnya. Kita lepaskan anak ini," perintah Marlin. "Baik, Nyonya." Ngatimin benar-benar menghentikan mobil yang ia kemudikan. Setelah itu, Kuntul yang sedari tadi memegang erat Louis, segera mendorongnya keluar. Louis diturunkan di sebuah jalan yang begitu sepi dan gelap. Setelah itu Marlin dan rombongannya langsung pergi begitu saja. Karena kejadian kemarin, Oral begitu was-was berada di satu kamar dengan Haidar. Ia takut laki-laki itu akan berbuat hal yang sama, akan menyentuhnya dengan paksa. Maka, ia tak bisa lepas dengan handphone di tangannya. Ia akan menghubungi Layem kalau hal itu terjadi lagi. "Sayang," panggil Haidar. "Ya, Mas?" Oral sedikit tersentak karena perasaan was-wasnya. "Kamu mau nonton film?" "Boleh." Haidar segera menghidupkan televisi yang tersedia di kamar ini. Ia mencari channel yang paling menarik untuk mereka tonton. Setelah menemukannya, Haidar segera duduk di samping Oral. Tetapi Oral segera bergeser sedikit menjauh. Lagi-lagi ia masih begitu was-was. Tok, tok, tok. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. "Siapa sih yang datang? Masa kulir? Perasaan aku nggak pesan apa-apa," rutuk Haidar. "Tunggu ya, sayang. Aku bukain pintu dulu." Haidar turun dari tempat tidur. "Iya, Mas," balas Oral. Haidar berjalan menuju ke pintu. Begitu sampai, ia pun membukanya. Ia sedikit terkejut. Ternyata Ririnlah yang datang. Ia sambil membawa 3 buah cup kopi. "Ngapain kamu kesini?" tanya Haidar dengan nada suara ketus. Tapi dengan cara berbisik, agar tak sampai terdengar di telinga Oral. Bukannya menjawab, Ririn dengan lancangnya nyelonong masuk ke dalam. "Hai, Rel. Kita ngopi bareng, yuk," ucap Ririn ke arah Oral. Ia sambil memperlihatkan 3 kopi di tangannya. "Ayo." Tentu Oral menerima ajakan tersebut. Karena jika Ririn di sini, ia tak harus berduaan dengan Haidar. Ririn segera ikut duduk di atas tempat tidur. Duduk di samping Oral. "Loh, Mas. Ngapain kamu masih berdiri di situ? Ayo ke sini, ikut ngopi." Lantang Ririn ke arah Haidar yang tengah berdiri di samping pintu yang masih terbuka. Haidar pun menutup pintu tersebut.
Ia berjalan mendekat ke arah Oral dan Ririn. Ia benar-benar ikut duduk di atas tempat tidur bersama mereka. "Nih, kopinya." Ririn meletakkan kopi yang sedari tadi ia bawa. Oral hampir mengambil salah satunya. "Kamu yang ini, Rel." Tapi tiba-tiba Ririn mencegahnya. Ia mengambilkan kopi yang lain untuk Oral. Sikapnya benar-benar mencurigakan. Oral dapat merasakannya. "Loh, memangnya beda?" tanya Oral. "Sama sih. Tapi yang kamu ambil tadi, udah aku minum sedikit." "Oh." Oral pura-pura percaya dengan alasan Ririn yang terkesan sangat dipaksakan. "Dert." Terdengar suara getaran handphone milik Ririn. Sepertinya ada sebuah pesan masuk. Gadis itu pun segera membuka dan membacanya. Setelah itu, ia mengetik balasan. "Dert." Kali ini terdengar suara getaran handphone milik Haidar. Juga sepertinya sebuah pesan. Laki-laki itu tampak langsung membuka dan membacanya. Oral memperhatikan apa yang tengah mereka lakukan. Ia menaruh kecurigaan. Sepertinya mereka sedang saling berbalas pesan. Oral pun merogoh handphonenya. Ia ingat bukanlah Layam sudah memasang aplikasi penyadap di handphone Ririn. Jadi ia bisa dengan mudah melihat apapun yang ada di handphone tersebut. Termasuk chat yang saat ini Ririn dan Haidar lakukan. Oral membukanya. Ia segera membaca percakapan antara Ririn dan Haidar. "Kamu ngapain sih kesini? Pakai bawa kopi segala," cat Haidar. "Malam ini aku mau enak-enakan sama kamu, sayang, di kamar ini," balas Ririn. "Maksudnya?" "Aku sudah ngasih obat tidur di kopinya Oral."